Akhirnya saya nyampe di Tegalan alias ladang alias tempat saya nanam jagung atau sawah tada hujan. Seperti biasa guys, acara ini disponsori acara ini disponsori oleh Beko Tambeng andalan. Tinggal sedikit stoknya. Dan hari ini kita mau melihat hasil jagung saya. Kira-kira sudah seperti apa bentuknya ya. Tidak usah lama-lama ya guys ya. Karena saya juga masih masih mau melinting. Boleh. Masih mau melinting. Seperti biasa. Kelakuan orang sini. Kelakuan orang Situbondo dan sekitarnya. Menikmati tembakau dengan suasana pegunungan dan perbukitan yang oksigennya katanya sangat kaya, sangat asri, dan itulah kelebihan orang-orang pedesaan seperti saya. Oke guys, apa masih mau lihat caranya membuat bako lintingan? Oke. Jadi ini tanaman jagung saya sekarang umurnya sudah berapa ya? Pokoknya insya Allah kalau kita lihat mungkin sudah bisa kita ambil walaupun untuk sekedar bakar-bakar di rumah. Jadi musim hujan sekarang guys paling enak memang bakar-bakar jagung ditemani kopi dan lintingan tembakau. Begitu guys ceritanya. Ini grogi nih gara-gara di syuting. Jadi orang desa itu punya semuanya guys. Kenapa? Karena potensi alam itu tadi. Potensi alamnya itu melimpah di pedesaan. Desa-desa itu memiliki potensi yang sangat lengkap. Jadi seandainya mengelola desa dengan baik, baik itu warganya, baik itu pemerintahnya, maka akan tercipta sebuah desa yang sangat unik. Desa yang kaya dengan keberagaman yang ada, mulai dari sisi pertanian, agrikulturnya, kemudian sisi sumber daya alam yang lain, hutan, gunung, perbukitan, kemudian juga dari sisi kebudayaan, seni tradisional, sejarah. Jadi potensi desa itu sangat layak untuk dikembangkan guys. Berbeda dengan perkotaan. Kenapa? Kalau di perkotaan itu masyarakatnya sudah campuran, sehingga mau membentuk karakter masyarakat perkotaan itu agak kesulitan ya. Orang perkotaan kan rata-rata sudah pinter, mikirnya sudah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok. Aroma tambeng itu memang punyanya orang Indonesia, terutama Situbondo. Jadi dimanapun tempatnya, jangan pernah lupa untuk salam melinting nasional. Nah, melinting bako, jangan melinting ganja loh ya, tangkap polisi, positif tangkap lah. Nah, di pedesaan itu ada juga seni tradisional yang mereka itu sangat eksotik ya, dan perlu dilestarikan supaya tidak punah. Siapa yang melestarikan? Ya generasi-generasi muda berikutnya, sehingga kekuatan potensi sumber daya yang ada di desa itu benar-benar terjaga lestari. Keunikan yang lain, orang desa itu rata-rata lebih terbuka. Lebih terbuka itu maksudnya kalau ada pendatang baru itu kita akan sangat welcome. Orang-orang desa akan sangat welcome. Karena kalau kita di daerah sini ya, daerah Asem Bagus bagian selatan, kalau kita bertamu, duduk di ruang tamunya, misalnya durasi waktu 5 menit
itu sudah keluar kopi biasanya guys. Yakin, kopi pasti dikeluarkan. Jadi kalau mau cari kopi gratis, solusinya sering-seringlah main ke rumah tetangga, ke rumah orang-orang pedesaan. Kemudian pada durasi di atas 2 jam ketika kita bertamu, maka biasanya itu kita akan disambut atau disuguhi nasi. Nah, jadi durasi 5 sampai 10 menit itu kopi sama camilan-camilannya. Kemudian durasi di atas 2 jam itu kalau orang sini terutama di daerah Pariopo, Loa, Samir, daerah Leket, wilayah Sembagus Selatan itu mereka akan motong ayam. Jadi ayam peliharaan mereka itu akan dipotong kemudian disuguhkan kepada tamu. Itu kebiasaannya orang sini guys. Makanya hal yang membedakan antara masyarakat di tempat lain salah satunya itu. Selain itu, potensi yang ada di desa pegang bunga mulai kasanguniano romantis ya. Selain itu, potensi yang ada di desa itu mereka masih menganut kebudayaan-kebudayaan tradisional. Contohnya itu seperti ritual-ritual khusus. Orang masyarakat selatan itu sangat mempercayai tempat-tempat yang disakralkan atau dikeramatkan, sehingga mereka sangat percaya dengan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya mistis. Misalnya adat untuk meminta hujan. Kalau di mana itu? Kalau di Pariopo itu ada namanya ritual meminta hujan atau hodo namanya. Itu biasanya dilakukan pada bulan November atau pada musim kemarau yang sangat panjang. Tujuannya bukan hanya sekedar meminta hujan, tetapi di situ makna yang paling dalam adalah bagaimana masyarakat sekitar dusun Loa atau padukuhan Loa itu mereka mendapatkan keselamatan. Nah, dari beberapa orang tokoh masyarakat yang saya sempat tanya, kalau misalnya tidak dilakukan acara ritual seperti itu apa akibatnya? Ya wabah, ya bencana, ya masyarakatnya tidak tentram, yang kemalingan hewan ternak, yang panennya gagal dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kepercayaan yang sangat unik yang ada di kawasan sisi selatan pinggir hutan daerah Sembagus Situbondo. Nah, di sana mereka melakukan atraksi. Ada semacam tari-tarian tetapi menggunakan bahasa-bahasa antara Jawa, Madura, Arab yang dicampur, mix. Bahkan di situ juga diiringi oleh beberapa alat musik kalau yang sekarang. Kalau dulu enggak sih. Karena dulu agak kesulitan mencari alat musik sehingga yang keluar itu puji-pujian atau kata orang sini adalah pujian dalam bentuk akapela. Jadi itu dilakukan secara bersama-sama, kurang lebih antara 9, 11, bahkan 15, yang masing-masing orang itu mengucapkan kalimat yang berbeda. Tetapi ketika disampaikan secara bersama-sama, itu akan menimbulkan seperti lagu kor yang bersama-sama lagunya, enak didengar. Contoh, ada yang bilang calapar, itu 2 orang misalnya. Ada yang bilang jabor, atau ya ada yang bilang ondem. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dimix jadi satu. Jadi menyerupai lagu akapela itulah. Nah, itu yang ada di daerah Situbondo bagian timur. Sementara untuk wilayah barat di daerah Besuki Selatan, mereka itu melakukan kegiatan ritual-ritual khusus seperti contoh Salamatan Pak Dengdeng. Jadi setiap perempatan jalan yang ada di daerah Besuki Selatan itu mereka diselamati. Mereka melakukan ritual, mereka melakukan pengajian di situ, acara selamatan bersama dengan membawa tumpeng-tumpengan dilakukan pada sore sampai malam hari. Dan itu menjadi sebuah kepercayaan. Nah, itu keunikan, potensi-potensi yang ada di desa
Selain itu juga ada ritual-ritual khusus seperti selamatan desa. Di daerah Badran, Desa Badran, Sumber Malang, kemudian di daerah Alas Tengah, kemudian di daerah mana lagi tuh ya, Telempong, itu ada kerapan sapi yang berbeda dengan kerapan sapi yang ada di Madura. Nah, kerapan sapi apa yang membedakan antara di Situbondo dengan di Madura? Kalau kerapan sapi di Madura itu adu sepit atau drag. Ini sapi nih ya, ngong gitu. Jadi bahkan di situ akan banyak para penjudi, tukang taruhan. Tapi kalau di sini itu karena ritual. Nah, orang-orang daerah pinggir hutan sisi selatan Kabupaten Situbondo itu melakukan ritual berdasarkan petunjuk dari yang sesepuh desa. Katanya dapat bisikan, katanya dapat ilham atau bagaimana lah, pokoknya dapat seperti itulah. Sehingga harus dilaksanakan pada sebuah desa. Kalau tidak dilaksanakan maka akan terjadi potensi bencana seperti itu yang saya ceritakan. Itulah keunikan dari sebuah desa yang membedakan antara desa dengan kota. Sementara di desa tidak ada bangunan-bangunan gedung bertingkat sampai lantai berapa. Tapi kalau di perkotaan lantainya enggak karuan. Suruh ngitung lantai. satu ruangan berapa lantai, bukan itu ya maksudnya ya. Kalau di perkotaan itu bertingkat bangunannya. Karena lahan yang ada di pedesaan itu sangat banyak, sehingga di pedesaan itu jarang, bahkan tidak ada yang namanya bangunan bertingkat. Kalaupun ada paling satu tingkat, dua tingkat, paling segitu aja. Nah, kalau di pedesaan kenapa bisa seperti itu? Bahkan halaman orang pedesaan itu lebar-lebar, luas-luas. Bahkan di tempat saya, di Kertosari, di Asem-Bagus, kemudian di Situbondo dan sekitarnya, itu masih sampai saat ini menganut yang namanya adat tanian lanceng. Tanian lanceng itu ya yang di beberapa konten saya, halaman yang memanjang dan itu dimanfaatkan secara bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu sebuah simbol sebetulnya, filosofi atau simbol kerukunan sesama tetangga yang ada di situ. Kalau misalnya ada acara selamatan, saya mengadakan acara selamatan, maka akan disumbang oleh tetangga-tetangga saya. Nah, dari situlah akhirnya tempat untuk melakukan selamatan itu di halaman itu. Saya yang mengadakan acara ritual selamatan. Misalnya tasakuran lah, tasakuran, acara maulid misalnya. Saya mengadakan acara maulid. Saya ngundang tetangga. Nah, tetangga kanan kiri saya itu biasanya akan nyumbang. Saya mau nyumbang berkat atau apa itu? Suguhan. Saya mau nyumbang ayam 3. Sama kebulinya, sama tumpengnya. Terus ada yang nyumbang, saya mau nyumbang berkat 20. Saya mau nyumbang 50. Karena kalau di tempat saya nih guys ya, acara selamatan atau tasakuran seperti itu jarang yang 100. Biasanya di atas 200, 300. Jadi kayak kemarin acara covid-covidan di tempat saya tetap acara selamatan ya banyak kayak gitu dah. Alhamdulillah ya masih dikasih umur panjang, selamat. Alhamdulillah mungkin doa-doanya masyarakat terkabulkan. Jadi itu yang membedakan antara desa dengan perkotaan. Di mana di desa itu tidak ada istilah nafsi-nafsi. Kalau nafsi-nafsi maka akan dipergunjing, maka akan menjadi omongan tetangga. Kalau di kota cuek-cuekan biasa. Saya bawa cewek 6 biasa. Tapi kalau di sini saya bawa 1 aja. Lain lagi kok. Lain lagi. Begitulah guys, kehidupan dan perilaku masyarakat perdesaan dengan perkotaan yang membedakan seperti itu. Jadi buat teman-teman para netizen yang tinggal di pedesaan, jangan berkecil hati. Karena saya yakin orang-orang kota mereka ingin hidup di pedesaan. Masa kita orang di desa mau hidup di kota? Kenapa bisa seperti itu? Karena di pedesaan tidak ada yang namanya kemacetan.
Nggak ada begini-beginian, nggak ada. Woi, cepetan woi, klakson tetet, nggak ada. Yang ada di pedesaan itu, coba dengar. Suara burung liar, hembusan angin dengan oksigen yang sangat kaya, ketenangan suasana, damai, suara alam sangat bisa kita nikmati setiap hari. Kalau di perkotaan, asap knalpot kendaraan, pabrik, ruwet, aduh bikin pusing. Maka teman-teman yang orang-orang pedesaan nih, jangan merasa minder. Makanya saya saja sebagai orang desa sangat bangga. Begitu penjelasan saya tentang desa dan kota. Suatu saat bisa dilihat di beberapa channel, di beberapa konten saya di Agung Pagelajaran. Oke, buat teman-teman, itu penjelasan dan ulasan dari saya. Kita ketemu lagi karena saya masih mau panen jagung. Mas, buat bakar-bakar. Siap? Siap. Siap. Jangan lupa like, subscribe, komen. Perang komen tidak apa-apa, terserah sudah. Kemudian dibagikan. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bagaimana? Suasana pegunungan ini mah. Akhirnya guys, akhirnya jagung ini harus saya makan. Dan warnanya ada yang kuning, ada yang hitam. Gak bisa karena ini ada yang dibakar, bakarnya langsung. Kulit ininya juga ikut dibakar. Sehingga warnanya seperti ini. Ini mateng. Mateng dan manis. Manisnya lebih original. Kalau sisi yang ini, ini warnanya agak gelap karena terbuka. Dan rasanya ada rasa kopi-kopinya gimana yuk? Rasa kopi apa rasa angus? Rasa garing ini, garing. Tuh, sudah habis banyak guys ya. Jadi bakar jagung di sini daerah selatan itu dibakar sak kulit-kulitnya seperti ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini bukan mentah. Sama seperti jagung godok. Mateng. Karena di kulit ini banyak mengandung air. Nah ini guys, ini cara pembakarannya. Jadi sak kulit-kulitnya dibakar seperti ini. Kalau kita buka hasilnya akan seperti ini nanti. Set. Jadi tetap bersih. Nah, ini pembakaran sempurna. Aduh panas. Nono jagung. Pembakaran sempurnanya seperti ini. Gini. Jadi pembakaran sempurnanya seperti ini guys. Ini bukan mentah guys, mateng nih. Jadi kalau dimakan tetap kertas-kertas. Ini tonton ngalah 2 kilo.